Oke, di siang ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi common sense di dunia kita, dunia developer, dunia desainer lokal, itu ada perasaan nggak confident tentang skillnya. Dengan satu hasilnya adalah, bisa nggak sih saya nembus remote work? Saya kan cuman programmer yang biasanya kerja di perusahaan dalam negeri. Butuh sekeren apa sih orang untuk bisa dapat pekerjaan remote? Itu pertanyaan yang alami ya, pertanyaan yang common sense, natural, yang muncul dari teman-teman karena memang kedengarannya keren banget ya. Coba bayangkan kamu bekerja ke perusahaan luar negeri. Wow. Kalau kalian yang sudah terbiasa kerja di perusahaan dalam negeri yang lokal gitu, kalian masuk ke gedung ya kan, ada HRD, ada CTO, CEO, kemudian ada seabrek perangkat-perangkat prosedural yang birokrasinya rumit gitu kan. Kemudian kalian berpikir, wah, nembus job remote akan sekompleks ini enggak ya? Sebenarnya kalau memang pekerjaan remote itu bentuknya fisik, ya harusnya ya kompleks, harusnya rumit banget. Saya ingat saat saya dapat pekerjaan sebagai konsultan PBB FAO, itu ya ribet banget. Ada proses screening, ada interview, ada apa lagi ya? Apa security clearance saat masuk gedung dan pemberian hak akses dan lain sebagainya. Ribet banget. Karena memang bentuknya fisik. Pekerjaan luar negeri itu bentuknya fisik. Tapi kalau pekerjaan luar negeri itu bentuknya remote, maka kalau saya mengatakan saya kerja ke perusahaan Kanada remote, ya itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan saya pergi ke internet untuk buka browser, ngebuka alamat website tersebut. Seperti sederhana itu. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, repot nggak sih ngebuka situs di internet, ya kan? Maka kalau jawabannya adalah nggak repot, karena memang nggak repot kan, tinggal ngebuka aja situsnya di browser www, misalnya perusahaan itu namanya monetizemore.com, www.monetizemore.com, udah kamu udah masuk ke perusahaan Kanada, perusahaan remote luar negeri. Nah itulah sebenarnya mindset yang harus kita bangun seperti itu. Jangan overthinking. Kebanyakan kita itu overthinking sampai nggak bisa berani mengambil tindakan. Itu banyak kejadian. Kalau kamu bujangan, biasanya orang mau nikah itu overthinking deh, nanti makannya gimana, gajinya gimana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Terus di hubungan sama keluarga kayak apa. Makanya kalau nanti udah nikah, udah nikah aja. Ntar semua itu berjalan. Kerja remote juga seperti itu. Kerja remote itu ya udah hunting job aja. Nanti dapat, udah kamu kan paham, oh cuma gini aja ya, cuma gini aja satu. Tapi memang ada sedikit kendala sih. Kendala yang utama tuh di Indonesia kita itu di bahasa. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih, padahal harusnya kamu bisa lah. Kamu kan kemarin pasti sudah nonton film Spider-Man No Way Home kan, ya tahu aja kan dia ngomongin apa, ya udah itu aja. Skill bahasa Inggrismu ya harusnya segitu aja, sekedar kamu bisa paham teks yang tertulis di chat, di email, atau kalau kamu nggak paham, copy paste ke Google Translate ya, terus kamu menjawab, tulis lagi di Google Translate, paste lagi, seminimal itu kok. Ya jadi harusnya minimal kamu udah bisa baca tulis, ya kan? Pasti kamu bisa baca tulis. Tapi memang masalah bahasa ini bisa menjadi kendala mengikis kepercayaan diri. Nah karena itu di RWID kita setiap hari Rabu jam 8 malam itu ada program meeting bareng dalam bahasa Inggris dipandu oleh Mbak Marianti. Ya kamu sana, kalau memang nggak bisa ngomong ya ngomong aja, nggak ada salahnya. Nothing tulus, nggak ada akan ngejudge nilaimu C, nggak ada. Karena ini dunia nyata itu nggak ada nilai. Kalau di kuliah boleh ada penilaian karena untuk masalah akademis, untuk meranking kalian posisinya di mana dari suatu kompetisi akademis. Tapi di dunia nyata itu nggak ada seperti itu. Rankingnya adalah, bisa nggak kamu menghasilkan suatu solusi untuk permasalahan yang muncul di dunia nyata yang dihadapi oleh klienmu atau perusahaanmu. Itu yang harus menjadi kamu concern. Karena itu dalam konteks bahasa Inggris, maka jawabannya adalah bukan seperti ini. Bahasa Inggris itu bukan kamu dapat TOEFL 500, enggak, atau 550, enggak. Bahasa Inggris yang dipakai di remote work adalah, bisa nggak kamu menjawab chat klien. Nah kan kalau paling minimal pakai Google Translate. Tapi memang ada gini,
Pak Eko gimana kalau saya diminta speaking dalam bahasa Inggris pakai video call Skype misalnya? Ya, kamu jawab aja. Misalnya kamu nggak confident, kamu jawab aja. Maaf, saya nggak bisa confident video call dalam bahasa Inggris. Bisa nggak kita chat aja? Mostly klien tuh akan setuju. Kecuali memang klien yang butuh komunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau itu dia mungkin akan bilang seperti ini. Oh, kalau gitu kamu nggak bisa kerja ke saya. Itu ada seperti itu. Ya sudah, cari klien lain yang nggak butuh seperti itu. Lebih banyak klien yang nggak butuh kamu bicara dalam video dalam bahasa Inggris. Pengalaman saya kerja remote work 11 tahun gituan tuh bisa dihitung kok klien yang minta ngobrol. Saya malah bisa ngitung satu. Loh, cuma dua kayaknya. Cuma dua aja yang minta ngobrol dalam bahasa Inggris. Lainnya ya cukup chat aja. Right. Nah, padahal teman-teman, kalau kamu nggak confident dengan skillmu, harusnya kamu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena orang luar negeri, nggak ada sih orang beda orang luar negeri sama kita. Mereka dan kita belajar di medium yang sama, belajar di sumber belajar yang sama, yaitu YouTube, ya kan? Coursera atau Udemy. Kita semua belajar di medium yang sama, sehingga ilmunya sama aja. Ilmu yang mereka dapat dan ilmu yang kita dapat sama aja. Penguasaan ilmu mereka dan penguasaan ilmu kita ya bersaing aja. Sejauh mana kamu bisa meluangkan waktu belajar lebih banyak untuk skillmu, ya kamu akan bisa compete sama orang-orang dari negara antah berantah sekalipun. Ini proven ya, saya di Kanada 4 tahun. Ya, dan saya melihat banyak pegawai keluar masuk dipecat karena nggak kompeten. Berarti selama itu saya kompeten, ya kan? Jelas ya? Sama seperti kalian juga, belajarnya di YouTube juga. Right. Nah, kemudian Pak Eko gimana cara mengatasi ketidakpercayaan diri? Ya sama seperti kamu mengatasi ketidakpercayaan diri untuk naik sepeda. Tapi kalau kalian masih ingat ya, zaman dulu awal kecil naik sepeda, percaya diri nggak? Ya nggak percaya diri kan? Terus gimana ya? Dicoba aja, dipaksa aja, jatuh ya bangun lagi. Tapi ada orang yang jagain supaya jatuhmu itu nggak terlalu sakit atau saat mau jatuh dipegangin. Nah, itu fungsi saya sebagai mentor di Remote Worker Indonesia. Saya akan memandu kalian jatuh bangun naik sepeda itu loh. Saya akan ngebantu kalian jatuh bangun untuk nembus remote work. Misalnya saya lihat arahmu kurang tepat, maka saya luruskan. Misalnya kamu sekarang saat ini menguasai code igniter misalnya, PHP code igniter, maka saya akan bilang jangan yang ini ya, soalnya demandnya sedikit. Kalau kamu PHP, kamu ambil Laravel aja, oke? Berarti kamu pindah ke Laravel, kamu belajar. Kemudian kamu hunting job, saya lihat lagi, cover lettermu terlalu sia-sia kalau kata-katanya terus seperti ini. Gunakan kata-kata yang efektif seperti ini. Nah, itu fungsi saya di RW. Dia adalah sebagai mentor yang memastikan kamu kalau naik sepeda, remote work, jatuhnya nggak sakit-sakit amat, dan juga jatuh bisa langsung saya pandu untuk bangun lagi. Gitu ya, semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih percaya diri. Terima kasih.